Saudara dan saudari yang terkasih, pada hari ini saya ingin berbicara tentang musuh terbesar dalam diri kita. Ada 3 musuh terbesar dalam diri kita. Menurut Santo Thomas Aquinas, dia mengatakan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu berhadapan dengan 3 musuh terbesar ini. Dan 3 musuh ini dilihat sebagai yang berlawanan dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan 3 musuh itu adalah, yang pertama adalah dunia, dan yang kedua adalah daging, dan yang ketiga adalah iblis atau setan-setan. Dalam bahasa Latin selalu diungkapkan sebagai mundo, caro, et diabolus. Atau dalam bahasa Inggris diungkapkan sebagai the world, the flesh, and the evil one. Jadi saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, inilah 3 musuh terbesar. Dan untuk memperjelas topik kita hari ini, saya ingin membacakan di dalam kitab suci, yaitu diambil dari surat Rasul Santo Yakobus bab 3 ayat 14 sampai dengan 15. Dikatakan begini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, dan juga janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta terhadap atau melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi itu datang dari dunia, hawa nafsu manusia, dan setan-setan atau iblis. Karena itu saudara dan saudari yang terkasih, mari kita refleksikan 3 poin ini satu persatu. Pertama saya mau melihat yaitu daging, flesh atau caro. Karena ini adalah musuh terbesar diri kita. Dan saudara dan saudari yang terkasih, kadang orang berpikir bahwa musuh terbesar itu adalah musuh yang jauh di sana atau musuh yang di luar kita. Tetapi saya mau katakan bahwa musuh terbesar adalah dalam diri kita sendiri. Ungkapan orang Inggris selalu mengatakan begini, if you fail to overcome yourself, you never win the fight outside of here. Jadi terjemahannya begini, jika kita gagal untuk mengontrol diri kita sendiri, kita tidak pernah akan menang pertarungan di luar diri kita. Jadi saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mau ingatkan bahwa pertama kita memahami bahwa tubuh kita ini adalah baik. Allah menciptakannya baik. Karena dalam kitab suci itu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Itu yang kita mau lihat. Jadi bait Roh Kudus, bait Allah Roh Kudus, itu baik. Tetapi saudara dan saudari yang terkasih, jika kita salah menggunakannya, kita mengikuti keinginan-keinginan yang tidak sehat, keinginan-keinginan yang tidak teratur, maka kita akan jatuh ke dalam cobaan atau godaan daging itu sendiri, the flesh. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, kita harus ingat itu. Atau saya mau kutip langsung dari kitab suci, yaitu kata-kata Yesus sendiri yang mengingatkan para muridnya itu di dalam Injil Matius bab 26 ayat 11. Dia katakan begini, berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh penurut, tetapi daging lemah. Atau dalam bahasa Inggris, the spirit is willing, but the flesh is weak. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, itulah godaan yang pertama. Itulah musuh yang utama di dalam diri kita. Dan poin yang kedua yaitu dunia. Nah saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, saya mengingatkan bahwa dunia, alam ciptaan Tuhan itu baik. Allah menciptakannya, semuanya itu baik. Tetapi saudara dan saudari yang terkasih, terkadang atau banyak kali kita salah menggunakan dunia yang ada di sekitar kita. Kadang kita menggunakan keinginan diri kita sendiri untuk memanipulasi dunia itu. Dan kadang kita salah memahami bahwa dunia ini itu adalah segala-galanya. Sehingga kita kadang melupakan bahwa siapa yang menciptakan dunia ini. Allah lah yang menciptakan dunia ini. Dan dunia ini harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, ingatlah
bahwa dunia ini selalu harus digunakan sesuai dengan kehendak Allah. Kadang kita melihat bahwa dunia yang sekitar ini bisa dimanipulasi, bisa digunakan untuk kepentingan diri kita sendiri atau keserakahan diri kita sendiri. Tidak, saudara dan saudari yang terkasih. Manusia kadang hancur, manusia kadang jatuh ke dalam dosa karena salah memanfaatkan dunia. Contoh yang paling praktis itu di dalam Injil sendiri, Injil Matius bab 4. Ketika setan atau iblis datang kepada Yesus, dia bilang, lihatlah batu-batu ini, karena Anda lapar. Kenapa tidak gunakan batu-batu ini untuk mengenangkan diri sendiri? Karena itu dia bilang, jika engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi saudara dan saudari yang terkasih, Yesus mampu mengubah semuanya itu. Yesus mampu menciptakan apa saja bisa menjadi makanan. Tetapi jika Yesus menggunakan itu, maka ia salah menggunakan kuasanya. Ia salah menggunakan kehendaknya. Makanya Yesus tidak menuruti ajaran setan, atau Yesus tidak menuruti ajakan setan. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, itulah poin yang kedua, di mana dunia sekitar kita kadang kita tergoda dan salah menggunakan dunia ciptaan. Kini kita memasuki pada poin yang ketiga, yaitu iblis atau setan. Di dalam surat pertama Rasul Santo Petrus bab 5 ayat 8, dia berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah iblis yang berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi setan itu ada. Jadi jangan berpikir bahwa setan tidak ada. Setan itu ada. Dia selalu ada di mana-mana. Atau ingat, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus, kitab Ayub bab 1, terutama ayat 6, waktu Allah memanggil anak-anak Allah, yaitu para malaikat datang berhadapan dengan dia, datang menghadap dia, dan juga pada saat itu datanglah si iblis. Dan ketika Allah melihat iblis itu, Allah bertanya, dari mana engkau datang? Dia bilang, saya sementara mengelilingi seluruh dunia melihat ciptaanmu. Terus Allah berkata kepada ini, apakah Anda memperhatikan hamba saya Ayub yang setia, yang jujur? Dia bilang, benar, hamba kamu itu Ayub itu jujur, tetapi karena Anda yang menjaganya, Anda yang membuat pagar mengelilingi dia sehingga ia tidak bisa digoda. Bagaimana berikan kesempatan kepada saya untuk digoda? Dan Allah bilang, ya silakan bisa menggoda, tetapi jangan ambil nyawanya. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, bahwa iblis itu ada di sekitar kita. Dia ada. Kadang-kadang dia datang untuk menggodai kita. Dan tujuan pertama dari iblis itu adalah dia mau menghantar kita atau mengambil perhatian kita dari Allah dan menggoda kita supaya kita itu jauh dari Allah. Jadi itulah tujuan setan itu. Tujuan iblis itu dia mau mengambil seluruh diri kita untuk beralih dari Allah dan memperhatikan dia. Atau dalam Injil Matius, yaitu ketika Yesus digoda di padang gurun, apa yang terjadi saudara dan saudari yang terkasih? Yesus menunjukkan seluruh dunia kepada dia, tetapi dia bilang, kamu harus menyembah aku. Tetapi Yesus mengatakan bahwa kamu hanya bisa menyembah Allah, tidak ada menyembah ciptaan yang lain. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, inilah musuh terbesar nomor 3. Jadi saya mau ingatkan kembali bahwa ada 3 musuh terbesar dalam diri kita, yaitu pertama itu adalah dunia, yang kedua itu adalah daging, dan yang ketiga itu adalah iblis. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, kita harus memperhatikan musuh terbesar ini. Jadi untuk melawannya itu adalah kita hanya mengandalkan kehendak Allah. Ingat, Rasul Santo Paulus, dia berdoa 3 kali bahwa Allah, ambillah duri ini di dalam dagingku. Tapi Allah bilang, saya tidak bisa ambil. Tapi ingatlah bahwa rahmatku sudah cukup untuk Anda. Jadi kita harus mengandalkan rahmat Allah untuk
untuk bisa mengalahkan semua tantangan, untuk bisa mengalahkan musuh di dalam diri kita. Baik itu di dalam diri kita sendiri maupun itu datang dari dunia dan juga datang dari setan atau iblis. Saudara dan saudari yang terkasih, semoga video ini bermanfaat bagi diri Anda. Dan jika bermanfaat bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe. Dan kalau sudah subscribe, like dan komen juga bagikan kepada teman-temanmu yang lain. Mungkin mereka membutuhkan hal-hal seperti ini. Akhirnya, terima kasih.